Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsa Krista Beatrice dari Program Studi Teknik Biomedis Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil tugas proyek statistika saya mengenai testing the difference between means. Di proyek ini saya mengerjakannya tidak sendiri, yaitu bersama dengan teman saya, dia Ayu Citra Maharani, yang berasal dari prodi yang sama. Nah, apa aja sih yang akan saya bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama ada masalah, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada hipotesis, yang keempat ada analisis data, yang kelima ada hasil, dan yang keenam ada kesimpulan dari apa yang saya paparkan. Nah, yang pertama ada masalah. Nah, data yang akan kami gunakan yaitu indeks kebahagiaan tiap provinsi di Indonesia pada 2021 berdasarkan dimensi makna hidup dan dimensi afeksi. Data ini kami ambil dari website resmi bps.go.id, yaitu Badan Pusat Statistik. Sebenarnya indeks kebahagiaan di Indonesia itu ada 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi kepuasan hidup, yang kedua dimensi makna hidup, dan yang ketiga ada dimensi afeksi. Tapi kami memutuskan untuk mengambil 2 dimensi saja, yaitu dimensi makna hidup dan dimensi afeksi. Nah, berikut ada data yang sudah kami temukan, yaitu terdiri dari 34 data karena ini diurutkan berdasarkan jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Dan di bawahnya ini yang berwarna biru, yaitu sedikit analisis dari data, yaitu ada standar deviasinya, variansi, mean, atau rata, ada modus atau nilai terbanyak, dan ada median atau nilai tengah. Nah, untuk modus dari dimensi afeksi sendiri ini tidak ada karena pada data ini tidak ada yang jumlahnya, tidak ada yang nilai yang sama, tidak ada yang lebih dari 1. Itu. Lalu berikut ada diagramnya, diagram persebaran dari data tersebut. Bagian biru ini ada indeks kebahagiaan dari dimensi makna hidup, dan yang bagian merah ini dari dimensi afeksi. Nah, permasalahan yang ingin kita ketahui itu yaitu kita ingin membuktikan bahwa rata pada indeks kebahagiaan di Indonesia pada 2021 itu pada dimensi afeksi dan makna hidup apakah sama atau tidak. Untuk distribusinya ada sebagai berikut. Kami mengambil pada dimensi makna hidup kami mengambil 20 sampel dan pada dimensi afeksi kami mengambil 18 sampel. Sampel ini kami ambil melalui random sampling atau secara acak. Nah, distribusi yang kami gunakan yaitu distribusi T to sampel karena terdiri dari 2 sampel populasi yang saling independen dan jumlahnya kurang dari 30. Jika jumlah lebih dari 30, kami akan menggunakan Z to sampel, namun pada kasus ini kami menggunakan T to sampel karena kurang dari 30. Nah, untuk hipotesisnya, ada H0 yaitu mu1 sama dengan mu2, atau bisa dikatakan bahwa rata indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia pada tahun 2001 jika ditinjau dari 2 dimensi adalah sama. Dan untuk H1 ada mu1 tidak sama dengan mu2, yaitu rata indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia pada tahun 2021 apabila ditinjau dari kedua dimensi tidaklah sama. H1 inilah yang kami gunakan sebagai klaim. Untuk analisis datanya ada sebagai berikut. Ada jumlah data seperti yang sudah disebutkan tadi. Untuk makna hidup ada 20 dan afeksi ada 18. Untuk degree of freedom ada 17. Significance value yang kami gunakan ada 0,01. Sum of data sample pada makna hidup ada 14 dan 2,77.
dan afeksi 14,11,24, dan untuk sampel min pada makna hidup ada 74,63855, dan untuk afeksi ada 74,42024,78,40222. Untuk standar deviasinya ada sebagai berikut, yaitu plus minus, yaitu 2,6976 untuk makna hidup dan 2,42126 untuk afeksi. Nah, untuk menghitung analisis data di atas, kami menggunakan formula yang ada di Excel. Dan tertulis juga beberapa formulanya sebagai berikut. Oke, untuk analisis berikutnya, kami ingin mencari standardized error, t-values, dan lower dan upper critical value. Inilah yang sudah kami temukan, dan kami mencarinya menggunakan rumus yang tertera di atas. Kemudian untuk bagian kelima ada hasil. Ini sama seperti pada pembahasan pencarian analisis data sebelumnya, namun angkanya sudah dibulatkan sehingga lebih bagus. Oke. Nah, berikut untuk kurva distribusi T dengan derajat kebebasan 17. Nah, terlihat dari hasil pengolahan data melalui perhitungan visualisasi tabel distribusi T dengan critical value sebesar min 2,89823,052 dan 2,89823,052 bahwa t-value sebesar min 4,65 berada di luar daerah hipotesis 0 atau H0. Sehingga hal ini dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa hipotesis 0 harus ditolak. Sehingga terbukti bahwa dengan significance value sebesar 1% dapat mendukung klaim atau pernyataan kami. Nah, berikut kesimpulannya, yaitu dari hasil analisis data yang diperoleh, khususnya untuk t-value yang berada di luar jangkauan critical value, hipotesis 0 atau H0 ditolak. Oleh karena itu, dapat diambil keputusan bahwa tingkat kepercayaan atau confidence value 99% secara signifikan bahwa hasil uji hipotesis berbeda dengan apa yang telah diklaim, sehingga ada cukup bukti untuk mendukung klaim H1 atau klaim kami, yaitu mengenai rata indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia pada tahun 2021 jika ditinjau dari dimensi makna hidup dan dimensi afeksi tidaklah sama. Jadi intinya klaim kami terbukti benar. Nah, berikut adalah sumber dari proyek kami. Yang pertama ada PowerPoint slide dari Pak Hanung Nugroho. Dan yang kedua ada buku Probability and Statistics oleh Walpole, Ronald E. Myers, Raymond, dan Sharon. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.